Jadi masyarakat urban yang miskin punya persoalan kompleks, masyarakat urban yang kaya juga punya persoalan yang kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Diaspora Jambi. Hari ini kita ketemu di studio kita di program namanya BMKG Talks. Program ini tidak lain adalah untuk mengedukasi, mengenalkan ya tokoh-tokoh Jambi yang ada di luar yang berkontribusi terhadap Jambi maupun terhadap nasional maupun internasional. Hari ini kita kedatangan tokoh muda yang cukup terkenal ya di TV ya, tapi beliau juga seorang tokoh yang paripurna ya. Beliau adalah tidak lain adalah Ustadz Faris Beki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Hoki, Masya Allah. Terima kasih ya. Diberi kesempatan belajar ke Bang Hoki. Masya Allah. Justru saya yang belajar sama Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir studio kita yang agak jauh ya, perjalanan dari Jakarta lebih kurang 1,5 jam ya. Masya Allah, tapi terbayar. Terbayar, ya. Begitu sampai di sini suasana slow living. Iya. Masya Allah. Tadi sempat makan di saung Abah Uki ya. Abah Uki. Iya. Ngingatin biar sudah tua Bang ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Faris. Nah, jadi Ustaz Faris, ini kan Ustaz Faris ini kan jadi tokoh yang terkenal ya, masuk di TV di mana-mana. Kemudian juga tadi sudah sampaikan. Menurut saya sih, saya ingin jadi Ustaz Faris itu, karena sudah paripurna. Ya. Beliau dosen, beliau jadi ustadz, ya, jadi pengusaha, gitu kan ya. Jadi luar biasa. Ustaz Faris bisa ceritakan nggak gimana pengalaman di Jambi dulu? Masya Allah. Jadi mungkin Bang, ini cuma perlu di-share supaya siapapun yang mendengar di Jambi, sepelosok apapun kampung mereka, mereka berani bermimpi. Artinya ketika kita berjumpa dengan macam-macam yang berasal dari Indonesia, dari kota-kota besar, dengan pendidikan mahal gitu, ternyata kita juga tidak terlalu tertinggal. Mungkin itu dulu semangatnya Bang. Karena kampung saya itu benar-benar kampung. Saya dulu sekolah SD dan madrasah itu harus nyebrang sungai. Sungai Tembesi itu baru-baru ini kan di kampung itu dibuat jembatan gantung untuk motor Bang. Itu panjang jembatannya aja tuh hampir 400 meter. Dulu saya sekolah itu mengemudi perahu sendiri Bang. Dan harus 4 kali menyeberangi. Masya Allah. Karena pagi kita nyebrang dulu dan arus deras. Ada teman sekolah yang jatuh meninggal di mana di sungai itu. Jadi deras ini sungai. Lalu kemudian pulang ketika siang zuhur, makan siang, sholat, siap-siap, kembali ke madrasah. Jadi kembali ke madrasah sampai sore pulang lagi, nyebrang sungai lagi. Masya Allah. Ini kan orang melihat mungkin sebagai kesulitan. Tapi ada pesan-pesan yang saya dapati dari perjuangan menuntut ilmu ketika kecil itu. Ilmu itu bukan barang murah. Memang butuh perjuangan untuk itu. Jadi kalau sekiranya Allah berikan kesempatan untuk memutar waktu, saya disuruh milih. Tinggal di kota, ada sekolah bergensi di dekat rumah, saya tetap memilih jalan yang seperti ini. Karena proses dalam mencari ilmu itu sama pentingnya dengan ilmu itu sendiri. Itu mengajar kita menghargai guru, menghargai ilmu, gitu-gitu Bang. Jadi kalau Abang tanya pengalaman paling mengesankan ketika kecil adalah proses dalam mencari ilmu itu. Ini di sekolah formal. Di rumah, ayah saya tuh, Abuya, kami manggil. Itu kegiatannya setiap waktu, kecuali tidur itu saya ingatnya cuma baca. Memang kuat baca Bang. Dia mewarisi buku-buku dari ayahnya, Abuya Mansur, dan mertuanya. Jadi kakek saya ini dua-duanya dulu belajar dan mengajar di Mekah. Di Mekah ya. Sehingga ayah saya, paman-paman saya, bibi itu juga lahir di Mekah. Nah, jadi buku-buku itu diwariskan itu dan dia sendiri beli banyak gitu. Sehingga itulah kerja dia, Bang.
Saya umur 4 tahun tuh saya ingat ada beberapa buku kan yang double, punya kakek dari sebelah ibu dan punya sebelah bapak. Ya, dari mertua dan dari bapaknya aku ya. Nah, sama saya disuruh pegang satu, dia pegang satu. Dia baca gitu, saya disuruh ngikutin. Walaupun saya nggak bisa baca, tapi saya dari huruf, dari apa tuh Itu bukunya bahasa Arab. Arab gundul. Arab gundul. Oh, Arab gundul. Gitu lah. Jadi baca gitu. Nanti dia tanya, sudah nyampe mana? Oh gitu. Saya tepat, artinya dapat mengikuti dia baca gitu. Itu sampai dipeluk, digini-giniin sama dia. Itu kan artinya bagaimana dia mengapresiasi ilmu. Nah, jadi yang paling saya syukuri dari ayah kami adalah bagaimana dia menanamkan kecintaan kepada ilmu. Ayah saya bukan baca buku agama saja, Pak. Karena beliau ahli di astronomi. Astronomi. Ya, jadi jadwal sholat Jambi sampai hari ini sepanjang masa itu yang nyusun bapak saya, Bang. Masya Allah. Abdullah Sufi. Oke. Yang tulis dihisap oleh MUI Provinsi Jambi itu bapak saya. Masya Allah. Jadi alat-alat peraga yang sangat sederhana dulu gitu. Yang waktu saya jalan ke Uzbekistan, jalan ke tempat bagaimana dulu keilmuan astronomi ini, banyak hal-hal yang mirip. Cuma dalam bentuk yang sederhana, lebih sederhana. Pakai apa tuh alatnya? Ada kayak rubuk namanya. Rubuk itu kayak apa? Bulatan, kemudian dibagi 4. Rubuk itu artinya 1/4 bahasa Arab. Terus ada kuningan untuk mengukur macam nggak ngerti lah saya, Bang. Tapi itu tepat ya? Tepat. Ya kan? Itu tepat, Bang. Ya, karena sampai sekarang terbukti dan itu dipakai. Karena begini, waktu sholat itu hanya bisa selisih waktu itu untuk garis lintang ya. Kalau garis apa nih? Yang bujur Yang ke atas itu apa? Lintang ya? Lintang kan? Ya, jadi timur ke barat. Tapi kalau dari selatan ke utara atau sebaliknya nggak bisa, Bang. Jadi misalnya jadwal waktu sholat Jakarta, Jambi tambah 27 menit. Kan gitu kalau di kalender dulu. Kalau itu diterapkan, kita bisa sholat sebelum waktunya. Bisa sholat sudah siang. Itu gimana kalau itu cuma berlaku untuk waktu asar. Gimana kalau seandainya matahari nggak ada pas musim mendung? Nah, makanya kan observasinya bukan 1 tahun. Jadi nggak dapat bulan ini gini seperti itu. Dan matahari punya pola. Jadi misalnya pergeseran setiap hari itu misalnya 1/4 derajat. 1 derajat matahari itu umurnya 4 menit. Jadi ada yang bergeser hari ini misalnya zuhur 12.31. Besok 12.32. 4 menit. Nah, jadi walaupun hari itu mendung, besoknya dapat di 12.33 atau 12.34 berarti antara itu. Betul. Karena pola matahari itu bergesernya terus. Bihusban kata Al-Quran. Ya, asy-syams wal qamaru bihusban. Nah, jadi cara ayah kami menanamkan kecintaan kepada ilmu di rumah, perjuangan kami dalam mencari ilmu gitu, membuat itu menurut saya warisan yang tidak ternilai dari rumah kami gitu, Bang. Diaspora Jambi ini luar biasa ya. Jadi ini lesson learn dari apa yang disampaikan Ustadz Faris tadi adalah like father, like son, like grandfather, great father, like grandson. Artinya apa? Artinya bahwa keluarga itu sangat tergantung kepada orang tua. Ketika orang tuanya sukses, berhasil ya menurunkan ilmu ke anak-anaknya, mengajar kepada anak-anaknya, itulah kebahagiaan dari orang tua, keberhasilan dari orang tua itu sendiri. Nah, Pak Ustadz, ada satu juga yang saya sempat baca juga ya. Bahwa di buku Toko 65 ini, jadi saya sempat baca-baca sebelum sini. Masya Allah. Itu diceritakan ketika pada saat pemakaman kakek ya. Ayanda sempat menyampaikan pada waktu penguburan itu, ketika dikuburkan maka terkubur jugalah sejarah Islam. Bisa ceritain tuh Pak Ustadz maksudnya apa? Jadi kalau dalam ilmu hadis itu ada istilah sanad, Bang. Sanad itu rangkaian orang yang membuat kita sampai kepada hadis. Kita kan nggak berjumpa Nabi. Betul. Jadi dari guru sampai ke Nabi. Nah, sanad itu kalau bersambung namanya muttasil. Tapi ada lagi hadis itu disampaikan dengan cara Nabi. Jadi kalau Nabi menyampaikan hadis itu separuh duduk, separuh berdiri, sahabat menyampaikan ke tabi'in generasi berikutnya seperti itu. Berikutnya juga begitu. Itu namanya hadis musalsal.
Jadi kalau Nabi memperagakan 2 jari begini, sahabat 2 jari begini. Sahabat itu musalsal. Jadi bukan hanya pada konten verbal, tapi juga keadaan ketika itu. Iya, gesture ya. Atau anchor jangkar tempat-tempat kejadian. Alhamdulillah kakek kami ini dapat pelajaran sirah nabawiyah, sejarah Nabi itu di tempat-tempat kejadian ya Bang. Masya Allah. Jadi bersambung secara musalsal. Jadi kakek kami itu dapat di sini Hamzah terbunuh, di sini rute Aisyah waktu ngintip Nabi keluar malam cemburu, Nabi pergi kemana, rupanya ziarah ke makam Baqi. Di sini posisi rumah Abu Bakar, rute Nabi ketika pergi ke rumah Abu Bakar melewati ini karena parlemen Quraisy di sini, gini gitu Pak. Sehingga dia memang mumpuni di sirah. Karena sirah bukan hafalan huruf, tahun, tempat, bukan. Tapi memang gambaran utuh. Visual masa lalu yang direkonstruksi melalui kata-kata. Nah itu. Jadi ketika kakek kami meninggal dunia itu, ayah saya bilang dikuburkan juga. Yang dia merasa dia belum dapat secara sempurna atau optimal. Walaupun sebenarnya saya waktu beliau masih hidup, Allahyarham, kalau saya ada ngisi sesuatu, saya kesulitan mencari. Sekarang kan enak, ada ChatGPT, ada apa, dulu kan nggak ada Bang. Saya telepon ayah, saya tanya, ini benar gak ini saudaranya? Misalnya Zainab binti Jahsh, oh iya dia tuh sepupu sama ini, waktu kejadian ini dia begini. Ayah saya menyampaikan, saya bilang ini beliau gimana penguasaan sirahnya. Jadi ketika beliau bilang kakek saya begitu, ya Allah, gimana tinggal itu Bang. Sementara masa depan satu bangsa itu ditentukan bagaimana masa lalu dinarasikan pada hari ini. Jadi kita kalau menarasikan secara tepat kepada anak-anak kita tentang bagaimana generasi sebelumnya, itu bisa menjadi pemecut yang luar biasa bagi mereka. Saya sering kasih contoh misalnya Pak. Jadi sejarah itu bukan cuma data, tapi narasi. Nah, kita merasa ngelihat setiap bule itu di atas kita, merasa lebih unggul dari kita, lagi apa gitu. Karena dari kecil kita itu di mindset kita ini bangsa terjajah 350 tahun. Kan gitu. Coba diubah sedikit narasi sejarah. Kita adalah bangsa yang berjuang 350 tahun. Beda Bang. Anak-anak akan terekam dalam diri mereka tuh. Kita ini bukan bangsa yang cepat menyerah. Tantangan-tantangan ini biasa. Kita biasa dilaparkan, biasa di apa. Tapi kita nggak menyerah hingga kita memperoleh kemerdekaan. Jadi ini memilih satu kata narasi sejarah itu luar biasa. Nah, saya percaya sejarah 1500 tahun yang lalu sejarah Nabi, atau 2800 sebelumnya sejarah Nabi Ibrahim, atau 4000 tahun sebelumnya misalnya sejarah Nabi Adam, itu selalu ada hubungannya dengan kita pada hari ini. Sama seperti teori connecting dots punya siapa Bang? Apple ini. Nah, itu kan connecting dots itu kan gitu. Gak bisa lepas satu peristiwa sejarah itu. Nah, jadi saya terpecut lah untuk belajar sejarah lebih. Saya beli buku sejarah. Waktu itu pun saya bingung, ini dibaca apa enggak? Yang penting saya beli dulu. Tapi alhamdulillah Bang, sekarang ketika banyak hal-hal yang kita pikirkan, gimana cara menjawab ini, gimana point of view ini, umur kita terlalu pendek untuk mencoba dan salah, trial and error. Kenapa kita tidak gunakan pengalaman masa lalu orang-orang? Pernah begini ternyata keliru, jangan dicoba lagi. Ternyata begini yang bagus, oke, kita ikutin yang itu, kita kembangkan yang itu. Itu kan sejarah. Sebenarnya semua ilmu tidak terlepas dari sejarah. Bidang Abang di Technopreneur misalnya, itu pasti sejarah Bang. Betul. Bagaimana belajar dari apa yang sudah dirintis oleh orang, apa yang bisa mengembangkan sekarang, apa kan luar biasa tuh. Gitu, Masya Allah. Kira-kira begitu. Jadi Pak Ustadz itu juga mungkin yang membuat motivasi Pak Ustadz untuk ambil kuliah formalnya di sejarah. Dan kalau salah S2, S3 ya? Atau pemikiran politik Islam, peradaban Islam. Jadi saya itu fikih peradaban Bang. Jadi S1 di Al-Azhar. Al-Azhar Mesir, kemudian S2 di UI, kemudian S3 di Ankara. Udah selesai S3-nya? Belum selesai. Kapan rencana selesai? Masya Allah, belum tahu. Ini hubungan internasional ya? Iya, hubungan internasional. Kita doakan sebentar lagi insya Allah benar. Insya Allah. Agak sulit tapi. Ustadz, nah kita masuk yang berikutnya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz kan kegiatan sehari-hari kan yang terkenalnya kan adalah Ustadz ya, kemudian ngajar juga, kemudian ada punya bisnis juga gitu.
Nah, gimana Pak Ustadz kegiatan-kegiatan ini? Kira-kira bagaimana Pak Ustadz mengatur waktu dan lain-lain? Ya, konsep produktif dalam Islam itu bukan sibuk, tapi bagaimana memberikan kepada yang berhak haknya masing-masing. Ya. Jadi diri kita punya hak, ya. Keluarga punya hak, ya. Umat punya hak, ya. Allah punya hak. Ya. Itu yang kita tunaikan. Ya. Gitu. Jadi di antara kesibukan-kesibukan itu saya tetap sempatkan saya sebagai ayah, sebab anak-anak ini punya hak. Ya. Saya setiap pagi itu hampir setiap pagi saya mengantar anak saya sekolah. Oh, Masya Allah, masih sempat ya? Masih sempat Bang. Ya. Karena itu tuh jadi pengalaman luar biasa untuk bertanya pada mereka kepada apa. Bagian dari family time ya. Family time sekaligus pembentukan karakter anak itu kan dari ayah sebenarnya. Iya betul. Kita di Jakarta itu ada penelitian tentang betapa banyak orang-orang yang hidup dengan fatherhoodless lah. Tanpa sosok ayah. Iya. Jadi yang berbahaya kan bukan fatherless. Nabi yatim Bang. Tapi Nabi nggak pernah melewati episode hidupnya itu tanpa sosok ayah. Ada Al-Haris bin Abdul Uzza, suami ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Ada Abdul Muthalib kakeknya, ada pamannya Abu Thalib. Nah, sementara anak-anak sekarang bangun tidur ayah mereka sudah pergi ke kantor. Pulang udah capek, ketemu macet, nunggu ganjil genap lagi Bang, anak udah tidur. Atau kalaupun pulang masih ada pekerjaan kantor. Jadi ada jutaan anak yatim secara de jure, walaupun secara de facto mereka punya ayah. Itu kasihan kali Bang. Iya. Itu banyak penyakit sekarang di kota-kota besar ya. Wah, dan itu pengaruhnya besar sekali. Di antaranya ada relasi yang kuat antara perilaku menyimpang seksual itu karena kehilangan sosok ayah. Jadi anak tuh harus menerima cinta tuh secara seimbang Bang. Antara cinta yang lembut dan cinta yang tegas. Jadi antara tender love dan tough love. Dari ibu dia belajar tender love tadi. Dari ayah tough love ini. Jadi dari ibu itu anak belajar empati, bahasa yang lembut, gitu. Dari ibu. Tapi ketegasan, punya prinsip, kemudian daya juang itu dapat dari ayah. Ketika ayah ini absen dalam pendidikan, anak mungkin menjadi anak yang lembut, penuh empati, tapi dia nggak punya pendirian. Jadi kalau dibilang, kenapa ngerokok nak? Kan mama udah bilang ngerokok tuh nggak bagus. Dia bilang, nggak enak mah, teman-teman semuanya ngerokok. Pribadi yang tidak enakan itu berbahaya. Karena di luar yang mengajak, makanya menurut pakar parenting itu kan, kenapa kampanye untuk meninggalkan hal-hal negatif itu dimulai dengan kata-kata say no, katakan tidak. Say no to drug, say no to pornography, say no to gitu. Kenapa Bang? Karena banyak anak yang tidak memiliki keterampilan berkata tidak. Nah, jadi kita tetap produktif, tapi dalam makna yang sebenarnya. Sebagai dosen, gitu, saya tahu ada kesibukan yang lain, saya minta jadwal untuk di kampus yang paling minimal. Beban dosen satu semester 12 SKS, jangan ditambah kalau bisa. Kira-kira begitu Bang. Kita coba, karena ada hak orang lain, kita coba di sini gitu. Kegiatan sehari-hari juga begitu. Kalau semua undangan orang harus kita penuhi, saya bisa nggak pulang Bang. Bisa 5-6 kegiatan. Tapi kalau sekarang saya akan pilah. Jadi kegiatan mayor cuma 2. Yang lain misalnya ada meeting atau ketemu atau seperti gini, ini yang ketiga, yang keempat Bang. Tapi kalau untuk ngisi sebuah acara atau apa, nggak boleh lebih dari 2. Kira-kira begitu. Pak Ustadz, jadi yang saya sampaikan 3 kegiatan itu ada kegiatan lain juga. Jadi sebagai ngajar, kemudian berdakwah. Tadi, ya, dan adalah beberapa usaha kecil. Itu yang kita rintis. Karena saya pengen berdakwah itu terkurikulum. Maka saya bentuklah lembaga Iman Path namanya. Ini plafon belajar orang-orang muslim kota besar. Nah, karena saya pengen menjaga marwah dakwah itu, jangan meminta.
Saya tuh gak pengen bang orang lihat wajah Ustadz tuh ingat proposal, ingat ceramahnya tentang sedekah terus, semuanya minta kan gitu. Saya gak mau gitu bang. Maka harus ada lini yang mengimbangi lini dakwah, lini bisnis. Bukan untuk nggak memperkaya saya bang. Gaji saya sebagai dosen, gaji istri saya juga profesional, dokter, cukup untuk kami makan sehari-hari. Tapi kita ingin berbuat yang lebih besar lagi. Nah inilah kita buat. Bisa ceritakan sedikit tentang itu, tentang iman. Baik. Mungkin biar para orang-orang Jambi juga tahu gitu, mungkin bisa berkolaborasi, bisa mendapat manfaat dari iman. Bisa banget, Masya Allah. Apa itu manfaat? Apa jadi kegiatannya? Ya, Allah itu suka kalau kita melakukan sesuatu itu sungguh-sungguh. Itqan bahasa agamanya bang. Nah, begitu juga ketika kita berdakwah. Orang-orang mengajak kepada kemaksiatan itu kreatif sekali bang. Mulai dari kampanyenya, brandingnya gitu kan, kemudian suasananya dan seterusnya. Kita harus melakukan hal sama untuk kebaikan. Kalau nggak itu kita kalah. Gitu. Jadi Iman Path itu adalah tempat belajar di mana orang dapat merasakan pesona Islam, tapi dengan kemasan yang mereka juga tertarik. Nah, kita buat ada 3 jenis riset di Iman Path itu. Riset pertama tentang apa persoalan orang urban. Kami batasi di orang urban. Orang urban itu bukan hanya mengacu kepada masyarakat kota besar, tapi juga masyarakat yang pola berpikirnya seperti orang kota besar. Karena sekarang kan kita hidup di flat earth kan. Jadi hampir semuanya juga begitu. Jadi cara mereka berpikir, apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton, gimana mereka di rumah, persoalan klaster-klaster utama, persoalan mereka itu di mental health, di ekonomi, di parenting, kemudian family. Nah, itu kita coba listing apa saja persoalan mereka. Hasilnya ini kami bawa ke poros riset yang kedua. Tentang teks agama. Kalau kita percaya bahwa agama ini adalah jawaban bagi persoalan-persoalan hidup, nih persoalan orang urban. Coba carikan hadisnya, dalilnya, pengalaman sejarahnya, gitu. Waktu kita kumpulkan, ini ayat-ayat udah biasa mereka dengar, hadis udah biasa mereka baca, gitu kan? Berarti ada gap tuh antara teks dengan konteks kekinian kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagaimana cara membangun itu? Membangun path. Makanya Iman Path, Bang. Nah, maka kita buat poros riset yang ketiga, bagaimana repackaging ayat ini, hadis ini, pengalaman sirah ini untuk masyarakat urban tadi. Karena pengemasan itu penting. Gitu. Saya itu belajar dari Bang Edi. Ketua Dewan Bang Edi Putra. Bang Edi Putra. BMKG. Nah, kan dia cerita tentang kekuatan pengemasan. Bagaimana ikan bandeng kalau di warteg harga cuma 5.000, di hotel berbintang bisa 150.000 gitu kan. Bandengnya sama. Berasal dari kolam yang sama, ukuran sama. Kenapa? Karena yang satu disajikan dengan irisan timun, tomat seperti bunga, seperti apa, kan pengemasan tuh Bang. Nah, banyak orang tuh begitu. Jadi isinya tetap ikan Bang kita kasih. Tapi pengemasannya membuat mereka tertarik. Sama seperti obat. Obat itu dulu kita masih kecil kalau sakit, paracetamol di apotek digini kan, kita nggak mau pahit. Tapi sekarang dikemas rasa jeruk, rasa stroberi, rasa anggur. Sehingga anak-anak yang nggak sakit pun pengen, mau dong gitu. Nah, banyak orang memandang agama itu seperti obat, Bang. Pahit, nggak mau mereka. Nah, jadi kita yuk belajar hadis rasa stroberi. Ayo kita tadabbur Quran rasa anggur, rasa jeruk. Ayo, Bang. Iman. Pak Ustadz, bisa dibocorkan sedikit nggak? Kan Pak Ustadz ini udah banyak pengalaman tadi ya kan, dan sudah mengidentifikasi kan tadi permasalahan di masyarakat urban. Itu unik-unik Bang permasalahan urban itu. Bisa ceritain nggak yang kira-kira yang poin-poinnya aja itu? Kira-kira apa sih permasalahan orang-orang urban? Apa jawab? Iya, misalnya waktu kami melakukan riset ini 2012 dulu Bang, itu jumlah tayangan infotainment di Jakarta itu sehari semalam 52 jam. 52 jam. Dari berbagai stasiun itu.
Abang bayangkan satu keluarga urban, ayah ibunya kerja, anaknya sama asisten rumah tangga, Iya. nontonnya gosip terus. Iya. Bayangkan, akan timbul generasi seperti apa kalau sekiranya yang didengar anak setiap waktu kabar tentang perselingkuhan, rebutan waris, Iya. konflik, mabok, Iya. apa gitu-gitu bang. Iya. Nah, itu apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, apa yang mereka... Kemudian persoalan-persoalan, misal, urban itu kita bagi dua tuh, ada rich urban, ada poor urban. Oke. Jadi masyarakat urban yang miskin punya persoalan kompleks, masyarakat urban yang kaya juga punya persoalan yang kompleks. Yang miskin itu bang, misalnya mohon maaf ya, pelacuran anak di bawah umur, di rel-rel kereta itu bang. Kemudian judol sekarang, pinjol, itu kan, ini kan problem kita bersama. Nggak boleh kita lepas. LGBT, iya LGBT dan lain-lain sebagainya itu. Yang di urban juga begitu. Gimana mereka mengidentifikasi siapa diri mereka. Gimana ketika mereka naik secara instan membuat mereka shock lalu menjadi sangat tidak sabaran. Kalau di restoran ada makanan yang salah pesan sedikit marah-marah, diviralin, di apa gitu bang. Iya. Jadi konteksnya cuma itu. Gimana kalau anaknya dihukum di sekolah, itu kan luar biasa banget. Ini persoalan semua bang, dan kita nggak boleh. Jadi kita tuh sekarang tuh harus soleh personal, soleh sosial, soleh digital, harus semua tuh. Tiga-tiganya. Iya, bagaimana kita melihat itu? Iya. Ya mohon doa Bang Sauki juga. Masya Allah, luar biasa. Jadi Diaspora Jambi tadi sudah kita dengarkan ya, disampaikan Ustadz Faris ya. Beliau selain sebagai dosen, kemudian sebagai ustadz, juga memiliki usaha ya, yang membantu memberikan solusi kepada masyarakat urban. Ya, Pak Ustadz ya, melalui pelatihan-pelatihan, kemudian pembelajaran. Ya. Nah ini luar biasa, mudah-mudahan berkah Pak Ustadz ya, apa yang dilakukan namanya adalah Iman Fed. Ya. Kenapa namanya Iman Fed ya? Fed kan jalan. Kenapa pakai iman, nggak pakai Islam, nggak pakai ini? Mungkin lebih enak didengar ya. Gitu ya. Ya, jalan keimanan itu berarti kita gimana mengkoneksi seluruh kegiatan hidup kita itu di atas nilai-nilai keimanan. Ya. Kira-kira begitu. Baik. Ya Pak Ustadz, nah sekarang kita balik ke Jambi Pak Ustadz. Nah, sekarang terakhir kemana minggu lalu ke Jambi ya? Ya, saya tuh hampir tiap bulan ke Jambi. Oh ke Jambi, apa kegiatan di Jambi Pak Ustadz? Karena tanggung jawab sosial. Oh tanggung sosial, ya. Iya, jadi dulu waktu ke pesantren itu, waktu kalau habis liburan mau pergi mau apa itu, di kampung tuh gotong royongnya masih tinggi bang. Apalagi saya tuh anak guru lah istilahnya. Iya. Jadi orang-orang tuh datang ke rumah tuh ngasih duit nih untuk jajan untuk apa? Penghormatan mereka kepada guru. Gitu ya bang. Gitu. Nah, sehingga saya bilang, ini harus saya bayar zakat ini gitu loh. Nah, dengan terus berbagi kepada mereka. Begitu juga pulang kemarin. Jadi setiap bulan balik ke kampung. Gitu. Di Jambi, di Gurun. Di Gurun ya. Sarolangun. Iya. Jadi sana masih ada pesantren Bapak ya? Masih ada pesantren yang harus kami teruskan. Sekarang saya pembina sekarang di situ. Di sana. Ya, insya Allah. Ya. Itu bagian dari kita lah. Dulu pesan Pak HBA ke saya tuh, kamu tidak harus berada di Jambi untuk membangun Jambi. Ya. Dia mencontohkan diaspora teman-teman Sumatera Barat. Iya. Bagaimana aliran-aliran dana dari pusat itu mengalir ke Sumatera Barat karena mereka ada banyak di pusat. Jadi waktu saya diberikan beasiswa S3 oleh Pak HBA dulu, dia bilang, ini harus pulang ke Jambi apa enggak bang? Saya bilang, enggak harus. Sebab membangun Jambi itu tidak harus fisiknya di Jambi. Iya. Gitu. Saya misalnya kagum luar biasa bang dengan Bang Sauki dan teman-teman di pengurus BMKG ini. Artinya secara fisik udah meninggalkan Jambi, sebenarnya udah selesai, ngapain lagi gitu. Iya. Tapi kenapa kepedulian begitu? Nah, karena kecintaan kepada tanah kelahiran itu sesuatu yang natural dalam diri kita. Dan itu ketika kita ubah, kita kapitalisasi menjadi kemanfaatan apa yang bisa kita berikan, insya Allah itu luar biasa banget. Makanya kita pengen kompak terus ya, diaspora Jambi bang, insya Allah. Ya. Insya Allah.
Sebenarnya tadi itu saya mau tanyakan itu tadi, kenapa nggak balik ke Jambi? Ternyata sudah dijawab sama beliau. Kan nggak harus balik. Ya. Tapi tetap cita-cita masa tua balik ke Jambi. Iya, dan pensiun di Jambi ya. Insya Allah. Tapi kalau Ustadz kan nggak ada pensiunnya, pengusaha kan nggak ada pensiunnya, Betul. dosennya ada pensiunnya. Betul. Jadi kalaupun pensiun dosen kan masih 2 profesi masih tidak pensiun. Betul. Insya Allah. Baik, Pak Ustadz. Nah, Diaspora Jambi ya kebetulan BMKJ nasional baru saja membentuk kepengurusan ya tahun sampai 2028 dan alhamdulillah Pak Ustadz bersedia menjadi pengurus. Kami bersama-sama di pengurus harian yang insya Allah nanti akan menjalankan tugas-tugas. Sebenarnya bukan bersedia secara sukarela, Bang. Tapi saya tuh nggak berani menolak Bang Sauki. Karena terus terang, Bang, di antara yang menginspirasi saya ketika mahasiswa S2 itu Bang Sauki kan waktu ngisi untuk acara mahasiswa itu saya tuh termotivasi banget itu gimana kita melakukan yang terbaik gitu. Iya, dulu juga saya terus banyak berkomunikasi dengan beliau waktu itu. Saya justru waktu pernah masuk koran apa dulu yang besar 1 halaman, Republika, kemudian koran di Jambi. Tapi maksud saya di Republika justru di Dinda ya itu Ustaz Faiz ngingatin saya itu ada di Republika ada beritanya gitu kan ya. Jadi profil saya justru beliau mengingatkan. Tadi Ustadz bilang banyak belajar dari saya, terus saya juga ingin belajar dari Pak Ustadz. Kata orang Mesir, Bang, akbar minnak biyum, a'raf minnak bisana. Lebih tua sehari dari kamu tuh ilmunya lebih banyak setahun. Oh gitu, ya. Cuman kalau dalam masalah agama saya harus belajar sama Pak Ustadz. Teman belajar insya Allah. Baik Pak Ustadz, nah kita sudah di ujung acara, ya acara diskusi kita. Mudah-mudahan diskusi kita yang berkah gitu ya. Amin. Nah Pak Ustadz, apa kira-kira yang Pak Ustadz lihat di Jambi? Ya, kemudian apa yang harus diimprove dari Jambi? Apakah itu pemimpinnya, apakah masyarakatnya, atau apapun lah yang kelihatan dari Jambi, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Masya Allah ya. Saya teringat satu nasihat, Bang. Orang yang sukses itu bukan orang yang memiliki banyak resource, tapi orang yang bisa mengkapitalisasi resource. Oke. Ya. Bagaimana kalau kita banyak resource dan kita pandai mengkapitalisasi? Jadi kita tuh malu kalau Jambi itu sebenarnya dibanding provinsi tetangga itu ketinggalan. Berarti persoalannya adalah di kapitalisasi resource. Sebab kalau resource Jambi itu besar sekali. Iya. Kenapa diaspora Jambi itu sedikit? Karena mereka tidak merantau. Iya. Kalau sumber daya alamnya kaya Jambi. Iya, betul. Gitu. Kenapa diaspora Minang banyak, Bang? Ya artinya ini secara alam fakta. Iya. Jauh lebih kaya kandungan mineral, kesuburan dan seterusnya. Ya. Di Jambi. Sehingga orang Padang memang banyak yang merantau. Ya. Orang Jambi tidak merantau, karena mereka begitu. Sudah nyaman ya? Sudah nyaman. Ada kebun karet, berapa hektar, udah selesai. Iya. Gitu, Bang. Iya. Jadi sekarang mulai anak-anak muda dari jebakan kita punya banyak resource itu harus kita hilangkan. Ya. Gimana kita mengubah ini? Jadi kesadaran ekologis ya, bahwa lingkungan harus dijaga, kemudian gimana memanfaatkannya untuk berbagai bidang gitu kan, termasuk pertanian, pariwisata, desa kreatif dan seterusnya. Jambi itu bisa banget, Bang. Pak Ustadz, nah terakhir Pak Ustadz, ada pesan-pesan untuk anak-anak muda Jambi khususnya gitu ya? Ya. Untuk anak-anak Jambi, silakan Pak Ustadz. Jadi kita sekarang hidup di era keberlimpahan informasi dan akses, Bang. Mudah sekali. Kalau dulu mungkin gap antara kuliah di Unja dengan kuliah di UI, di ITB dapat itu mungkin jauh memang. Ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya enggak. Ya. Karena akses kepada perpustakaan digital, kepada data-data itu besar sekali. Ya. Jadi jangan jadi alasan lagi lah. Saya cuma anak Unja, saya cuma anak Umbari, saya cuma jangan. Ya. Insya Allah kalau kita bisa itu tadi kapitalisasi resource. Gimana kita memanfaatkan keberlimpahan informasi dan data ini. Insya Allah membuat anak-anak Jambi itu tidak minder, bisa maju dibanding daerah-daerah lain. Insya Allah. Baik, diaspora, sudah banyak kita diskusi. Kalau kita mau diskusi nggak selesai ini. Pak Ustadz ini sibuk waktunya karena harus ke Bandung lagi, ngisi acara di Bandung, ditunggu banyak orang lagi gitu ya. Jadi makasih Pak Ustadz.
Terima kasih banyak. yang sudah mampir ke studio kita berdiskusi dengan audiens kita Diaspora Jambi. Mudah-mudahan kita berharap ini Pak Ustadz kita ini adalah satu model terutama untuk anak-anak muda karena beliau juga masih muda. Astagfirullah. Ya, untuk model bagaimana orang dari kampung Jambi yang tadi beliau ceritakan susah-susah belajar ya menaik perahu ya, kemudian sampai bisa pindah ke Jakarta, kemudian sekolah di Al-Azhar ya yang luar biasa, kemudian di UI S2 dan sekarang lagi menuntut ilmu di S3 di Turki ya. Jadi mudah-mudahan Pak Ustadz sukses terus, tetap Amin. sehat Amin. sehingga menjadi model untuk anak-anak muda Busayana Jambi yang paripurna, bukan saja pandai ilmu agama tapi juga pandai ilmu bisnis, kemudian juga bermanfaat untuk keluarga, kemudian untuk masyarakat Jambi, kemudian untuk kita semua. Baik, terima kasih kali Pak Ustadz. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.